Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung dengan Juan Octavianus, analis Pandin Sekuritas. Terima kasih Pak Juan telah bergabung bersama kami. Anda sendiri melihat atau seperti apa analisis kinerja IHSG hari ini? Kita lihat di tengah pelemahan dari indeks global dan juga regional. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya hari ini cukup volatile ya pergerakan dari IHSG sendiri ya. Nah, jadi ini sebenarnya menggambarkan terkait dengan pelaku pasar yang masih bersikap konservatif terkait dengan uncertainty ke depan. Karena sebenarnya kan kalau kita melihat dari sisi peningkatan kasus COVID-19 sendiri ini masih belum terbendung ya, masih menciptakan angka yang cukup masif. Nah, ini juga sebenarnya kan nanti translasinya pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat dari Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai tergambar ya terkait dengan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional. Ini kan sudah mencatatkan estimasi menurun ya dari sebelumnya 7,5% menjadi 6% buat targetnya. Nah, ini yang nanti akan translasi juga ke pertumbuhan yang akan menurun juga. Makanya ini sebenarnya menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Apalagi mengingat ini pada hari Jumat atau weekend, biasanya untuk Sabtu dan Minggunya ini uncertainty jauh lebih tinggi ya untuk nanti pada hari Senin ya, sehingga dari sisi pelaku pasar juga mengantisipasi hal tersebut. Tidak adakah sentimen positif yang dapat menopang IHSG menurut Anda, Pak Juan? Ya, kalau kita melihat so far dari domestik sendiri masih belum ada ya, karena sebenarnya kan concern utama dari pelaku pasar ini masih dari sisi kasus COVID-19 yang masih belum bisa kita kendalikan ya. Nah, ini juga kita harus melihat sebenarnya nanti dari sisi implementasi PPKM yang terbaru yang kebijakan yang lebih ketat, bagaimana dampaknya terkait dengan pengendalian kasus COVID-19 sendiri. Nah, ini sebenarnya akan menentukan arah dari IHSG ke depan ya. Nah, selain dari itu kita juga melihat sebenarnya nanti fokus pelaku pasar masih terkait dengan sisi global ya, di mana nanti The Fed bagaimana menanggapi terkait dengan adanya rilis data ekonomi seperti dari jobless claim dan juga non-farm payroll. Nah, seperti itu. Apakah nanti dia akan lebih ke hawkish atau ke bedovish seperti itu? Oke, dengan sentimen itu Anda melihat untuk IHSG pekan depan akan seperti apa? Ya, kita lihat pekan depan akan cenderung lebih terkonsolidasi ya. Kita lihat harga masih akan lebih sulit buat bergerak yang lebih lebar, dikarenakan sebenarnya dari pelaku pasar ini masih mengantisipasi buat dari uncertainty yang tadi kita udah jabarkan ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya juga akan ada rilis dari sisi retail sales ya buat dari Indonesia. Nah, namun kalau kita melihat juga sebenarnya dari traffic pelaku pasar terkait di mall dan juga dari daya beli, kita rasa pelaku pasar akan lebih nahan buat daya belinya ya terkait dengan uncertainty ini. Makanya kita lihat akan lebih terkonsolidasi buat di minggu depan. Oke, baik. Nah, di pekan depan atau kita masih lihat di pekan depan, kira-kira saham apa saja sih Pak Juan yang memang menarik menjadi rekomendasi untuk beli di pekan depan? Iya, kalau kita melihat sendiri di pekan depan ada beberapa sektor yang cukup menarik ya. Jadi seperti contohnya komoditi, ini kita melihat sebenarnya dari minggu ini aja buat dari pergerakan harganya cukup menarik ya. Kalau kita lihat seperti contohnya coal mining, ini kan harga masih berada di level yang cukup tinggi, despite kita tahu secara siklus ini mestinya dari segi bulan-bulan sekarang harga sudah mulai mengalami penurunan nih, karena sebenarnya dari Cina sudah mulai ramp up dari segi production. Nah, namun karena adanya anomali cuaca dan juga ada inspeksi tambang di sana, maka ini berkebalikan, adanya anomali di sisi peningkatan harga coal. Jadi kita bisa lihat buat dari coal mining ini masih menarik, metal mining juga kita masih menarik, dan juga terakhir dari CPO nih, karena sebenarnya harga sahamnya masih belum tercermin dari sisi revisi dari biaya ekspornya. Jadi kita rasa untuk dari komoditi ini cukup menarik. Lalu yang kedua kita bisa lihat sebenarnya dari sektor telekomunikasi ya, dikarenakan sebenarnya dari aksi PPKM ini akan transaksi positif terkait dari telekomunikasi yang juga sebagai sektor yang kita lihat sebagai defensif. Nah, jadi beberapa seperti Menara dan juga dari providernya seperti Telkom ini juga bisa menjadi perhatian bagi pelaku pasar. Baik, adakah Anda melihatnya jenuh beli dalam saham konsumsi ini? Mas Kami, kalau kita melihat kalau dari pergerakan harga komoditas ini masih ada yang bisa dilirik ya, seperti contohnya CPO itu kan untuk dari pergerakan harganya sendiri juga masih sebelum semasif dari pergerakan harga sawitnya ya. Bisa kita lihat seperti contohnya AALI dan LSIP, itu kita rasa untuk upside masih cukup menarik ya. Kalau dari batubara juga mungkin kita melihat ITMG ini agak leading dibandingkan dengan saham-saham lainnya.
Namun kita melihat seperti Adaro dan juga PTBA ini masih bisa menjadi opsi menarik dari sisi pelaku pasar seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kita berlari ke emiten untuk BUMN karya. Bagaimana rekomendasi Anda terkait dengan emiten BUMN karya ini dengan pengaruh kita lihat SWF dan juga rencana PMN di tahun 2022 ini? Iya, kita lihat ini akan menjadi positif ya buat dari sisi pemain BUMN karya, karena sebenarnya ini yang akan mendorong dari sisi capital expenditure-nya atau dari segi belanja modalnya. Karena kan sebenarnya permasalahan dari BUMN karya sendiri lebih kepada modal atau liquidity dari sisi cash-nya kan. Jadi karena mereka sekarang udah agak sulit mencari liquidity, nah ini akan menjadi sebenarnya angin segar buat dari pemain-pemain BUMN. Nah, namun kalau kita secara spesifik, kita masih melihat dengan secara neraca yang jauh lebih kuat. Dikarenakan sebenarnya dari kondisi sekarang ini akan sangat sulit buat bisa mempertahankan kinerja di tengah neraca yang nggak solid ya. Makanya kita masih suka dengan adanya Wika dan juga PTPP sebagai investasi di construction seperti itu. Oke, baik. Kita lihat untuk saham Vale ini, Pak Juan. Kita lihat asing beli saham Vale. Apa pemicunya dan ini bagaimana rekomendasi Anda untuk jangka pendek dan menengah terkait saham ini? Ya, jadi kalau buat Inco sendiri ini sebenarnya saham yang kita lihat juga akan sangat positif ya in the short term into the long run-nya. Dikarenakan sebenarnya kan dia adalah salah satu emiten yang akan terdampak positif dari adanya baterai mobil listrik kan. Kalau kita tahu sebenarnya tren mobil listrik sekarang udah sangat masif ya, dikarenakan adanya negara-negara yang sudah mulai konservatif terkait dengan adanya emisi cuaca seperti itu. Nah, kita lihat Vale masih menjadi satu-satunya yang bisa menyediakan bahan bakunya dikarenakan dia termasuk nickel class 1 ya, dia kan produksi nickel made. Biarpun kita tahu Antam juga udah mulai join dengan konsorsium itu yang akan juga bisa capture juga. Nah, namun sebenarnya in the short run-nya Inco akan lebih dampak positif terkait dengan hal tersebut. Makanya sebenarnya kita juga melihat antara valuasi dan pergerakannya dibandingkan dengan Antam, Inco juga untuk in the short term-nya masih jauh lebih menarik dibandingkan dengan Antam. Makanya kita lihat ini akan menjadi faktor Inco lebih banyak diburu oleh pelaku pasar. Oke, baik. Kita beralih ke rencana IPO Bukalapak. Ini kan nampaknya dinanti-nanti ya. Tetapi seperti apa sih Anda melihat atau analisis Anda terkait dengan rencana IPO Bukalapak ini? Mungkin saran dan juga rekomendasi dari Anda bagi investor lokal. Ya, jadi kalau buat dari Bukalapak sendiri sebenarnya ini menjadi angin segar buat dari market kita ya. Karena sebenarnya kan kalau kita melihat proxy buat dari emiten-emiten tech di Indonesia itu masih relatif sedikit ya. Kalau kita bandingkan dengan euforia pelaku pasar yang ada di luar, itu mungkin dari sektor tech-nya sendiri meningkatnya lumayan sangat signifikan di tengah pandemi ini. Makanya ini sebenarnya bisa jadi exposure atau jadi good indicator buat dari market kita. Nah, terkait dengan Bukalapak sendiri kita rasa ini masih banyak room to grow ya buat mereka bisa berkembang setelah post IPO-nya. Karena sebenarnya kalau kita melihat pangsa pasarnya masih bisa banyak yang bisa di-tap oleh mereka, serta mereka masih menjadi satu-satunya exposure e-commerce buat di market. Jadi kita rasa pelaku pasar yang ingin join dengan e-commerce atau ingin berinvestasi dengan tech pasti akan harus exposure kepada Bukalapak karena dia juga merupakan yang katanya nanti dari sisi market cap-nya akan lebih besar. Nah, tapi patut diketahui juga bahwa sebenarnya ini kan lebih kepada ekspektasi ke depan ya. Jadi kalau kita lihat memang di buku yang sekarang Bukalapak kan dari segi EBIT atau operasional aja ini masih mencetakkan rugi ya. Nah, jadi untuk pemain-pemain yang ingin investasi di Bukalapak ini harus mencermati lebih terkait dengan risk to reward-nya begitu. Karena ini bisa dibilang kategori baru dalam bursa saham kita seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Juan, kita tahu bahwa PPKM darurat ini juga masih akan berlaku sampai 20 Juli. Nah, Anda sendiri melihat arah selera risiko investor selama PPKM darurat ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari selera investor beberapa hari belakang ini, mereka lebih suka terkait dengan yang ada isu digitalisasinya ya. Jadi disruption dari segi new economy versus economy ini masih akan menjadi perhatian bagi pelaku pasar. Nah, lalu juga yang kedua, mereka memperhatikan terkait sektor-sektor yang diuntungkan, seperti contohnya dari sisi rumah sakit, dari sisi
telekomunikasi itu kita rasa akan masih menjadi positif ke depannya ya. Apalagi kalau kita melihat arah The Fed yang kemungkinan masih akan menahan di tahun ini akan sangat positif buat dari komoditi ke depannya. Jadi 3 ini yang kita lihat akan menjadi masih positif buat di era PPKM ini. Nah, namun patut diketahui juga sebenarnya dari sisi consumer dan juga dari properti, kita rasa masih akan sulit atau appetite masyarakat belum masuk ke sana ya buat pelaku pasar. Karena sebenarnya sangat terkena ya dari operasional mereka terkait dengan PPKM ini. Baik. Terima kasih Pak Juan telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian Juan Octavianus, analis Panin Sekuritas.